Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Epidemiologi Gizi yang akan membahas tentang epidemiologi hipertensi dan penyakit jantung. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami beranggotakan 3 orang. Ada rekan saya, Tika Rahma Maudita, dan Monica Juliana, serta saya sendiri, Alvira Novitasari. Kali ini kami akan membahas terkait jenis-jenis penyakit jantung dan pembuluh darah, kemudian faktor risiko, kemudian ada pengaruh perilaku dan gaya hidup, selanjutnya pengaruh gizi dan pola makan, serta berbagai studi tentang hipertensi dan penyakit jantung. Yang pertama, ada jenis-jenis penyakit jantung dan pembuluh darah. Di sini saya menampilkan ada 11 jenis, diantaranya yaitu ada serangan jantung. Jadi serangan jantung ini terjadi ketika aliran darah ke jantung tersumbat oleh pembekuan darah. Penggumpalan darah tersebut bisa menyebabkan otot jantung mati karena tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup. Jika tak segera mendapat bantuan medis, serangan jantung ini dapat berakibat fatal hingga berujung pada kematian. Gejala yang dapat terjadi adalah nyeri dada kiri, seperti tertimpa beban, kemudian nyeri menjalar ke bagian leher, rahang, dan lengan, serta sesak napas dan berkeringat. Selanjutnya ada aterosklerosis. Jadi pada aterosklerosis ini adalah pengerasan arteri atau radang pembuluh darah yang terjadi ketika terbentuknya plak atau lemak di sepanjang dinding pembuluh darah. Hal ini bisa membuat pembuluh darah menyempit dan membuat aliran darah menjadi terbatas sehingga menyebabkan berbagai masalah pada tubuh. Penyempitan pembuluh darah ini dapat memicu penyakit stroke maupun emboli paru atau serangan jantung. Kemudian yang ketiga ada aritmia. Jadi aritmia ini merupakan kondisi di mana jantung memiliki irama atau ritme yang tidak normal. Jantung pun bisa berdetak terlalu lambat, terlalu cepat, atau tidak teratur. Jadi aritmia ini bisa mempengaruhi seberapa baik jantung itu dapat bekerja. Jika detak jantung tidak teratur, maka jantung tak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Kemudian yang keempat, ada penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner ini terjadi karena adanya penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah arteri koroner akibat penumpukan plak atau lemak. Nah, kondisi ini biasanya menyebabkan pasokan darah ke jantung menjadi berkurang sehingga tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan nutrisi penting. Selanjutnya, penyebab terbesar dari penyakit jantung koroner ini biasanya ada kebiasaan merokok. Nah, yang kelima ada stroke. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otak mengalami penyumbatan. Penyakit ini biasanya terjadi karena adanya penggumpalan darah. Saat suplai darah ke otak terputus, beberapa sel otak tersebut akan rusak atau mati. Terputusnya aliran darah bisa disebabkan dua hal, yaitu ada pecahnya pembuluh darah atau yang biasa kita sebut dengan stroke hemoragik atau sumbatan pembuluh darah yang biasa kita sebut stroke iskemik. Nah, kondisi ini dapat menghilangkan fungsi tertentu yang dikendalikan oleh otak sehingga mengakibatkan kelemahan anggota gerak, bahkan kehilangan kemampuan bicara. Selanjutnya ada penyakit katup jantung. Jadi penyakit katup jantung ini adalah penyakit yang terjadi akibat adanya masalah atau gangguan pada salah satu atau lebih dari keempat katup jantung. Nah, masalah yang dapat terjadi yakni katup jantung tidak cukup terbuka untuk mengalirkan darah, tidak tertutup dengan baik, sehingga menyebabkan darah bocor atau mengalami pembengkakan atau lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada deep vein thrombosis. Jadi trombosi vena dalam atau DVT terjadi karena terbentuknya gumpalan darah di pembuluh darah vena, biasanya di kaki. Pada kasus yang parah, gumpalan darah tersebut bisa mengalir melalui aliran darah ke paru-paru hingga menyebabkan terjadinya emboli paru atau penyumbatan darah di paru-paru. Nah, kondisi ini bisa mengancam jiwa dan harus segera mendapat perhatian medis. Selanjutnya ada gagal jantung.
Gagal jantung ini terjadi karena jantung tidak dapat berkontraksi dan rileks secara normal sehingga gagal memompa darah ke seluruh tubuh sebagaimana mestinya. Kondisi ini bisa menyebabkan pembengkakan dan sesak napas. Jika dibiarkan, tentu gagal jantung akan sangat berbahaya. Selanjutnya ada penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini adalah penyakit yang terjadi karena adanya kelainan pada struktur jantung sejak dalam kandungan. Sebagian mungkin menunjukkan gejalanya saat dilahirkan, namun sebagian lagi baru menunjukkannya pada masa kanak-kanak. Dalam sebagian besar kasus, tidak diketahui secara pasti mengapa hal tersebut bisa terjadi. Namun, gejala yang khas dapat terlihat adalah ketika anak menangis. Jadi ada tampak muka kebiruan pada wajah anak ketika si anak itu menangis. Hal ini memang terjadi tidak pada semua penyakit jantung bawaan. Untuk penyakit lainnya, dokter dapat mendeteksi dari mendengar suara jantung menggunakan stetoskop. Yang ke-10 ada penyakit arteri perifer. Jadi penyakit arteri perifer ini adalah kondisi di mana aliran darah menuju tungkai kaki tersumbat karena terjadinya penyempitan arteri. Jadi penyempitan tersebut itu disebabkan karena adanya tumpukan plak di pembuluh darah arteri. Jadi kondisi ini bisa membuat kaki kekurangan pasokan darah, kemudian sehingga menimbulkan rasa nyeri, terutama ketika seseorang itu berjalan. Dan yang terakhir ada penyakit vena perifer. Penyakit vena perifer ini terjadi ketika adanya kerusakan pada vena yang berfungsi untuk mengangkut darah dari kaki dan lengan untuk kembali ke jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan pembengkakan di kaki dan munculnya varises. Selanjutnya ada faktor risiko. Yang pertama ada faktor risiko dari hipertensi. Jadi faktor risiko hipertensi ini dibagi menjadi 2. Ada faktor risiko yang tidak dapat diubah dan ada faktor risiko yang dapat diubah. Kalau faktor risiko yang tidak dapat diubah itu adalah faktor risiko yang melekat pada penderita hipertensi dan tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, genetik, seperti itu. Kemudian faktor risiko yang dapat diubah itu adalah faktor yang diakibatkan perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi, seperti merokok, diet rendah serat, dislipidemia atau kondisi kadar lemak dalam darah meningkat. Kemudian yang keempat ada konsumsi garam yang berlebih, kurang aktivitas fisik, stres, berat badan berlebih atau kegemukan, dan konsumsi alkohol. Selanjutnya, di sini saya melampirkan ada poster dari Kementerian Kesehatan terkait faktor risiko hipertensi. Kemudian, kita akan beralih ke faktor risiko dari penyakit jantung. Jadi, penyakit jantung juga memiliki 2 faktor risiko, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Hampir mirip seperti penyakit hipertensi, jadi faktor risiko yang tidak dapat diubah itu sama ya, faktor risiko yang melekat pada pasien penyakit jantung dan tidak dapat diubah seperti umur, kemudian jenis kelamin, genetik, seperti itu. Dan faktor risiko yang dapat diubah itu adalah faktor risiko yang diakibatkan karena adanya perilaku tidak sehat dari pasien penyakit jantung. Sama seperti hipertensi, ada merokok, dislipidemia atau kondisi kadar lemak dalam darah yang meningkat. Kemudian hipertensi merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung dan diabetes mellitus. Berikut saya juga melampirkan faktor penyakit jantung koroner yang dipublikasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaruh gaya hidup dan perilaku. Yang pertama ada hipertensi. Nah, meningkatnya kejadian hipertensi dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak sehat. Hal-hal yang termasuk gaya hidup tidak sehat yang berpengaruh terhadap hipertensi itu seperti makanan tinggi garam, merokok, kurang aktivitas fisik, dan stres.
Nah, makan tinggi garam itu, kenapa bisa berpengaruh, terhadap hipertensi, karena makanan yang, tinggi garam itu memiliki tinggi natrium. Nah, sedangkan, konsumsi natrium yang berlebih, itu bisa menyebabkan konsentrasi natrium dalam, cairan ekstrakurikuler itu meningkat. Nah, saat, cairan ekstrakurikuler itu meningkat, itu akan menyebabkan, peningkatan pada volume darah yang akan berdampak pada timbulnya hipertensi. Nah, yang kedua ada merokok. Nah, merokok itu juga, kenapa bisa berpengaruh pada hipertensi, karena, kandungan dalam rokok itu kan salah satunya ada senyawa karbon monoksida, tar, dan nikotin, di mana, zat-zat tersebut itu menyebabkan kerusakan pada dinding arteri sehingga dapat terjadi penumpukan plak dalam dinding arteri dan bila berlangsung lama akan menyebabkan tingginya, tekanan darah. Selanjutnya ada kurang aktivitas fisik. Nah, kurang aktivitas fisik ini, bisa menyebabkan lemak dalam tubuh itu semakin banyak dan, tertimbunnya, lemak akan menyebabkan hambatan aliran darah. Nah, pembuluh darah yang terhimpit oleh tumpukan lemak ini bisa menyebabkan terjadinya, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Selanjutnya ada stres. Nah, stres ini merupakan, kondisi di mana tubuh itu menghasilkan hormon adrenalin yang lebih banyak. Nah, karena hormon adrenalinnya ini lebih banyak, jadi membuat, kerja dalam jangka waktu yang lama, maka akan, menimbulkan reaksi organ tubuh lain juga. Nah, perubahan fungsional, tekanan darah oleh kondisi stres dapat menyebabkan hipertrofi kardiovaskuler. Kementerian Kesehatan, pola hidup sehat yang bisa mencegah hipertensi. Eee, yang pertama itu ada melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Nah, melakukan aktivitas fisik ini bisa menurunkan tekanan darah sistolik 4 sampai 9 mmHg. Yang kedua ada mengurangi asupan garam. Nah, mengurangi asupan garam ini dapat mengurangi tekanan sistolik 2 sampai 8 mmHg. Yang ketiga ada mengurangi stres. Mengurangi stres ini dapat menurunkan tekanan, darah sistolik sebesar 5 mmHg. Terus yang selanjutnya ada mempertahankan berat badan ideal. Nah, mempertahankan berat badan ini dapat, mengurangi tekanan darah sistolik itu sebesar 5 merokok. Nah, jika berhenti merokok ini dapat mengurangi tekanan darah, sistolik itu sebesar, 2 sampai 4 mmHg dan terakhir ada periksa tekanan darah secara rutin untuk mengontrol, tekanan darahnya. Next, yang selanjutnya itu ada penyakit jantung. Yang pertama itu ada, merokok, sama seperti hipertensi yang tadi, kalau merokok itu dapat, sebagai salah satu
gaya hidup yang bisa memicu terjadinya penyakit jantung karena rokok dapat menyebabkan atherosklerosis yang merupakan awal dari PJK melalui peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, penurunan aliran oksigen menuju jantung, dan peningkatan oksidasi LDL atau disebut lemak jahat sehingga kadar HDL atau lemak baik ini menurun. Terus yang kedua ada stres. Nah, stres ini, adalah keadaan meningkatnya sekresi hormon stres, yaitu hormon adrenalin. Seperti tadi, kalau hormon adrenalin yang keluar dapat mengganggu metabolisme lemak sehingga kadar LDL akan meningkat. Hormon adrenalin juga bisa meningkatkan tekanan darah. Terus selanjutnya ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik apabila seseorang mempunyai aktivitas fisik ringan, maka akan terjadi peningkatan kolesterol darah sehingga menyebabkan, munculnya atherosklerosis. Yang tadi itu kalau misalkan atherosklerosis itu penyebab awal dari PJK. Selanjutnya ada poster dari Kemenkes tentang, pencegahan PJK. Yang pertama ada cek dengan, gerakan cerdik. Yang pertama ada cek kesehatan secara rutin. Nah, cek kesehatan ini, bila sehat atau beresiko PTM itu minimal 1 kali setahun. Terus bila sudah menderita PTM itu, minimal 1 kali sebulan. Terus ada E-nya itu enyahkan asap rokok. Untuk perokok atau bentuk lainnya itu segera diberhentikan merokoknya. Terus untuk yang bukan perokok itu tidak memulai untuk merokok, dan yang ketiga ada penerapan kawasan tanpa rokok. Terus yang R adalah rajin, aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik ini minimal 30 menit per hari selama 5 hari atau 150 menit per minggu. Aktivitas fisik itu bisa dilakukan di rumah, di perjalanan, atau tempat kerja. Yang D ada diet yang sehat dengan kalori seimbang. Nah, di sini adalah, dengan membatasi makanan-makanan yang tadi beresiko terhadap, penyakit tersebut. Yang pertama ada batasi konsumsi gula, itu maksimal 4 sendok, makan. Terus ada garam itu maksimal 1 sendok teh, dan lemak itu 5 sendok makan per harinya. Terus ada, konsumsi, buah dan sayur 5 porsi per hari. Selanjutnya ada I atau istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup itu, kita itu tidur selama 7 sampai 8 jam per hari idealnya. Terus ada K atau kelola stres. Kelola stres itu bisa dengan, menyeimbangkan antara waktu bekerja, istirahat, olahraga atau rekreasi, dan waktu untuk bersosialisasi. Terus, bisa juga dalam beribadah sesuai agama keyakinan dan bersikap terbuka dan berpikir positif. Ke pengaruh gizi dan pola makan. Pengaruh gizi dan pola makan terhadap penyakit hipertensi. Untuk menangani penyakit hipertensi, diadakan program diet DASH. Nah, diet DASH ini merupakan diet yang dirancang untuk mencegah lonjakan tekanan darah, sehingga dapat mengatasi dan mencegah hipertensi. DASH ini merupakan singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension. Diet ini menekankan pada pola makan rendah garam, namun tetap mengandung nutrisi yang seimbang. Diet ini menyarankan pelaku diet untuk mengonsumsi makanan rendah garam dan makanan yang mengandung nutrisi tertentu seperti kalium, kalsium, dan magnesium yang efektif menurunkan tekanan darah. Nah, di sini ada poster dari Kementerian Kesehatan. Bahan-bahan makanan untuk diet DASH ini
Itu yang pertama ada beras, ada ubi, maizena, hangkui, terigu, dan gula pasir. Lalu ada kacang-kacangan dan hasil olahnya seperti kacang hijau, lalu ada kacang merah, kacang kolo, tempe, tahu tawar, dan oncom. Lalu minyaknya itu ada minyak goreng, margarin tanpa garam, lalu ada sayuran dan buah-buahan segar. Untuk bumbunya itu ada bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, dan salam, lalu ada serai. Dan cara masak yang dianjurkan itu adalah dalam menumis atau memasak sebaiknya menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium atau garam. Selanjutnya, untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar, itu dapat menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, lalu ada bawang putih, ada gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Dan untuk menggoreng atau menumis, pepes, kukus, atau memanggang juga dapat meninggikan atau menambah rasa masakan sehingga tidak terasa tawar. Next. Lalu di sini ada modifikasi dietary approaches to stop hypertension yang bagian pertama. Untuk biji-bijian itu bisa porsi sehariannya itu porsi untuk per hari itu ada 7 sampai 8 penukar. Untuk URT-nya itu ada 1 iris atau 1 lembar roti, setengah gelas sereal kering, lalu ada setengah gelas nasi, pasta atau sereal, dan serat. Lalu untuk sayuran itu ada 4 sampai 5 penukar, atau 1 gelas sayuran berdaun atau mentah, setengah gelas sayuran matang, dan 3/4 gelas jus sayuran. Lalu untuk buah dan jus itu 4 sampai 5 penukar, ada 1 potong sedang buah segar, 1/4 gelas buah kering, setengah mangkok buah segar, dan 3/4 gelas jus buah. Lalu ini ada modifikasi DASH yang bagian kedua, itu ada untuk susunya itu bisa 2 sampai 3 penukar. Lalu untuk daging tanpa lemak, unggas dan ikan itu bisa kurang dari 2 penukar, dan kacang-kacangan dan polong-polongan itu bisa setengah sampai 1 penukar. Nah, karena telur mengandung tinggi kolesterol, batasi asupan kuning telur tidak lebih dari 4 butir per minggu. Next. Nah, untuk modifikasi dish yang bagian ketiga, itu ada untuk bahan makanan lemak dan minyak, itu porsi hariannya ada 2 sampai 3 penukar. Ukuran rumah tangganya itu ada 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak sayur, atau 1 sendok teh mayones rendah lemak. Lalu untuk gula itu bisa 5 penukar per minggu. Itu ada 1 sendok, bisa 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan jelly atau selai, lalu ada 1 gelas limonade. Lalu untuk garam itu bisa 1 penukar, 1 sendok teh kecil. Selanjutnya untuk penyakit jantung. Nah, salah satu cara untuk menjaga agar jantung tetap sehat adalah dengan menjaga pola makan yang sehat.
Prinsip dasar pola makan sehat untuk jantung adalah yang pertama ada pola makan tinggi buah dan sayuran, lalu ada makanan kaya gandum, sumber protein seperti ikan, makanan yang dimakan harus rendah garam dan lemak saturasi, lalu hindari lemak saturasi yang buruk untuk jantung, banyak dijumpai pada junk food dan makanan yang digoreng. Lalu ada makanan lebih baik direbus, dikukus, atau dipanggang daripada digoreng. Nah, selanjutnya di sini ada diet untuk jantung koroner untuk menangani jantung koroner. Itu yang pertama ada batasi penggunaan garam bila ada tekanan darah yang tinggi atau hipertensi. Lalu bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi, pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar ataupun ayam. Lalu bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sebagai sumber hidrat arang dikurangi. Contoh sumber hidrat arang itu seperti beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, dan juga tepung-tepungan. Lalu makanan yang sebaiknya dipilih itu yang mudah dicerna dan tidak merangsang. Semua buah boleh dimakan kecuali nangka masak, durian, alpukat yang diberikan dalam jumlah terbatas. Hindari sayuran yang mengandung gas seperti kol, lobak, nangka muda. Dianjurkan untuk tidak meminum kopi dan alkohol. Dalam memasak sebaiknya tidak menggunakan cabai atau bumbu yang merangsang. Lalu usahakan untuk mengurangi makanan gorengan dan yang dimasak santan kental. Selanjutnya kita masuk ke berbagai studi tentang hipertensi dan penyakit jantung. Nah, yang pertama itu ada hipertensi. Nah, judul yang diambil di sini adalah hubungan pola makan dan gaya hidup dengan penyakit hipertensi pada lansia di wilayah Puskesmas Sungai Besar Banjarbaru tahun 2019. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu berdasarkan data riset, prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur lebih dari 18 tahun itu ada 25,8% dengan prevalensi hipertensi di Provinsi Kalimantan Selatan itu sebesar 30,8%. Dan faktor-faktor yang berhubungan itu ada faktor genetik atau faktor keturunan dan gaya hidup. Nah, faktor genetik ini tidak dapat dikendalikan, sedangkan faktor gaya hidup itu dapat dikendalikan. Berdasarkan laporan tahunan di wilayah Puskesmas Sungai Besar Banjarbaru, didapatkan bahwa ada sebanyak 884 jiwa yang menderita hipertensi. Untuk lansia, itu ada sebanyak 483 jiwa. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan pola makan dan gaya hidup dengan penyakit hipertensi pada lansia di wilayah Puskesmas Sungai Besar Banjarbaru tahun 2019. Nah, variabel yang ada di di jurnal ini itu ada variabel independennya yaitu pola makan dan gaya hidup, lalu ada variabel dependennya itu kejadian hipertensi pada lansia. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional, teknik samplingnya itu adalah accidental sampling, lalu sampelnya ini itu sebanyak 83 responden, analisis datanya itu univariat dan bivariat, uji statistik yang digunakan adalah chi-square,
Lalu hasilnya, hubungan pola makan lansia dengan kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Sungai Besar tahun 2019 ini didapatkan nilai p-value-nya itu adalah 0,008 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan alfa yaitu 0,05. Lalu yang kedua, hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Sungai Besar tahun 2019 ini didapatkan p-value sebesar 0,000 yang mana lebih kecil dibandingkan dengan alfa. Yang dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan pola makan lansia dengan kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Sungai Besar tahun 2019 dan terdapat hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi di wilayah Puskesmas Sungai Besar tahun 2019. Selanjutnya kita masuk ke penyakit jantung. Nah, di sini judul jurnal yang diambil adalah hubungan antara paparan asap rokok dan pola makan dengan kejadian penyakit jantung koroner pada perempuan usia produktif. Nah, latar belakang dibuat jurnal ini adalah penyakit tidak menular yang menjadi masalah utama kesehatan masyarakat saat ini. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner atau PJK. Nah, gaya hidup dan tingkah laku seseorang memegang peranan penting dalam terjadinya PJK. Perokok pasif yang terpapar asap rokok secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat memberi pengaruh negatif pada kesehatan jantung. Makan buah dan sayur merupakan faktor protektif, yang artinya semakin banyak mengonsumsi buah dan sayur, maka akan memberikan manfaat sebagai faktor protektif pada jantung. Variabelnya itu, variabel independennya ada paparan asap rokok dan pola makan, lalu variabel dependennya itu ada penyakit jantung koroner pada perempuan usia produktif. Metode penelitiannya ada case control, lalu teknik samplingnya itu ada simple random sampling. Sampelnya ini 41 orang untuk kasus dan 41 orang untuk kontrol. Analisis data yang digunakan uji regresi logistik berganda. Hasilnya itu hubungan konsumsi sayur buah dengan kejadian PJK pada perempuan usia produktif didapatkan hasil p-value yaitu 0,000 yang mana kurang dari 0,05. Selanjutnya, hubungan paparan asap rokok yang berat dengan kejadian PJK pada perempuan usia produktif didapatkan p-value sebesar 0,03 yang mana kurang dari 0,05. Kesimpulannya, yaitu paparan asap rokok yang berat serta kurang konsumsi sayur dan buah berhubungan dengan kejadian PJK pada perempuan usia produktif di RSUD Dr. M. Sowandi, Surabaya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.